online ya. Tetapi untuk tanggal 3 Mei saudara harus offline, artinya tatap muka ya. Kemudian untuk materi dari Ibu sudah ada di e-learning. Apakah sudah dibuka di e-learningnya? Ya, di e-learning sudah ada. Baik, untuk minggu ini kita bahas mengenai integral rangkap. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Jadi untuk integral rangkap, saya kira saudara sudah mahir ya untuk menyelesaikan integral, tetapi di sini integral rangkap. Kalau integral tunggal seperti biasa penyelesaiannya. Untuk integral rangkap 2 di sini atau double integral ya. Integral rangkap dengan batas Y1, Y2, kemudian X1 di sini merupakan fungsi Y dan X2 juga merupakan fungsi Y sebagai batas. Fungsinya fungsi XY, DX, DY. Maka untuk pengerjaannya di sini saudara kerjakan dari dalam. Jadi integralkan dulu fungsi XY ini terhadap DX. Ya. Kemudian hasilnya saudara masukkan batasnya X1, X2 karena di sini fungsi ya, fungsi Y masih mengandung variabel Y. Hasilnya saudara integralkan terhadap DY ya. Baru batas terakhir Y1, Y2 ini adalah suatu konstanta, saudara masukkan ya. Jadi pengerjaannya dari dalam. Nah, di dalam integral rangkap 2 ada batas persegi panjang ya. Jadi kalau dituliskan integral rangkap 2 fungsi XY dA di sini ya, bisa dituliskan dA di sini adalah dx dy atau dy dx. Di mana R di sini adalah XY, di mana X batasnya dari A sampai dengan B dan Y batasnya dari C sampai dengan D. Di mana A, B, C, dan D di sini adalah suatu konstanta. Itu dengan batas persegi panjang ya. Maka integral rangkap ini boleh saudara balik ya. dx dy atau dy dx karena batasnya adalah suatu konstanta. Ya. Kemudian kalau integralnya dengan batas bukan persegi panjang, jadi batasnya adalah suatu fungsi di sini. Integral rangkap 2, batasnya adalah fungsi 1, fungsi 2, ini untuk Y ya. Dan X-nya di sini adalah A sampai dengan B. Nah, ini tidak bisa saudara balik. Jadi yang batas fungsi saudara letakkan di dalam, artinya saudara kerjakan terlebih dahulu ya terhadap DY. Hasilnya setelah saudara masukkan batasnya, hasilnya integralkan terhadap DX. Kemudian batas konstanta X sama dengan A dan X sama dengan B saudara masukkan ya. Nah, ini biasanya di dalam soal dituliskan seperti ini. Jadi tidak langsung dipasangkan tetapi dituliskan dalam bentuk seperti ini. Maka saudara lihat yang batas fungsi letakkan di dalam, batas konstanta letakkan di luar. Artinya yang batas fungsi dikejarkan terlebih dahulu baru batas konstanta. Ya. Kemudian kalau tadi Y-nya yang merupakan fungsi X, di sini X-nya yang merupakan fungsi Y. Ya. Jadi di sini dx dulu baru dy. Ya. Karena Y-nya adalah batas konstanta. X-nya batasnya adalah suatu fungsi. Ya.
Jadi yang batas fungsi, kerjakan terlebih dahulu, batas konstanta terakhir. Contohnya di sini. Sebentar, ada yang masuk ini. Contohnya, nah di sini ada integral rangkap 2 batas 0201 x kuadrat plus 2y dx dy. Dx dy. Nah, kebetulan di sini batasnya adalah suatu konstanta semua, ya. Jadi dx dy. Saudara kerjakan terhadap dx. Integral x kuadrat plus 2y dx, ya. Integral x kuadrat adalah sepertiga x pangkat 3. Integral 2y dx adalah 2yx. Batasnya dari 0 sampai dengan 1. Ya. Hasilnya setelah saudara masukkan batasnya, hasilnya saudara integralkan terhadap dy dengan batas 0,2. Ya. Nah, sehingga di sini hasilnya adalah suatu konstanta. Ya. Kemudian soal yang kedua di sini batasnya adalah suatu fungsi 0,1, ini adalah fungsi y sama dengan x, ya. Y sama dengan 1. Maka yang fungsi saudara kerjakan terlebih dahulu terhadap dy baru terhadap dx, ya. Jadi dikerjakan dari dalam terhadap dy dulu, baru terhadap dx. Nomor 3, contoh soal ketiga sama seperti contoh soal pertama. Batasnya adalah konstanta, ya. Bisa saudara kerjakan dx dulu ataupun dy dulu, tetapi batas jangan sampai terbalik, ya. Kalau batas di sini untuk x 12, untuk y 03, ya. Kalau saudara rubah di sini dy dulu, berarti di sini saudara rubah 03, kemudian dx-nya adalah 12. Ya. Soal nomor 4, contoh soal nomor 4, integral rangkap D 2x plus y dA, di mana D di sini batasnya x 0, 2 dan y-nya 0, 1. Ya. Integral rangkap terserah karena batasnya di sini adalah konstanta semua, bisa saudara kerjakan dy dx ataupun dx dy, ya. Kalau dy dx berarti di sini 0,1 batasnya ini, dx berarti 0,2. Kalau saudara rubah di sini dx berarti 0,2, di sini 0,1. Ya. Ada pertanyaan yang kurang jelas untuk integral rangkap ini? Ada pertanyaan yang kurang jelas integral rangkap 2? Tidak ada. Kita lanjutkan dengan integral rangkap 3. Ya. Integral rangkap 3 sama teknisnya dengan integral rangkap 2. Jadi kalau integral rangkap 3, fungsinya ada fungsi x, y, dan z, dx, dy, dz. Ya. Kalau terhadap dx berarti y dan z-nya saudara anggap konstanta. Terhadap dy, z-nya konstanta. Ya. Integral rangkap 3 sama pengerjaannya. Saudara kerjakan dari dalam dulu. Ya. Nah, ini bisa dituliskan seperti ini. Jadi integral rangkap 3 fungsi x, y, dan z dx, dy, dz.
dx di sini batasnya adalah merupakan fungsi y dan z, dy batasnya adalah fungsi z, dan z adalah suatu konstanta. Ya. Contohnya, integral rangkap 3, triple integral 0, 1, 0x, 0xy, x pangkat 3, y kuadrat z, dz, dy, dx. Ya. Jadi z-nya di sini fungsi xy, makanya kerjakan pertama. Ya. Seperti biasa, saudara kerjakan pengintegralan seperti biasa terhadap dz dengan menganggap y dan z-nya suatu konstanta. Berarti integral x pangkat 3 dz ya, y kuadrat z kuadrat ya. Jadi dy dx masih ada dy dx-nya. Hasilnya integralkan lagi terhadap dy dengan batas 0 sampai dengan x. Hasil terakhir saudara integralkan terhadap dx, masukkan batasnya, ketemu konstanta hasilnya. Ya. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Untuk contoh soal kedua sama ya. 02 1z 0 akar x per z 2x y dan z dy dx dz ya. Untuk latihan saudara kerjakan, jadi saudara kerjakan terhadap dy, kemudian terhadap dx dan terhadap dz. Contoh soal ketiga, kalau dituliskan seperti ini, integral rangkap 3G 2X dV, ya, maka G di sini diketahui batasnya untuk X dari 0 sampai dengan akar Y, Y-nya dari 0 sampai dengan 4, dan Z-nya dari 0 sampai 3/2X. Ya. Kemudian soal yang kedua, G fungsinya sama 2x di sini integral rangkap 3 2x. G merupakan daerah di oktan pertama yang dibatasi oleh tabung y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 1. Bidang x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Ya, jadi ada dua soal di sini. Yang pertama, fungsinya adalah 2x dv. Ya. Batasnya di sini sudah ada untuk x 0 dan sampai dengan akar y, untuk y 0 sampai dengan 4, dan z 0 sampai 3/2x. Yang batas konstanta letakkan di luar. Ya. Batas konstanta letakkan di luar. Adalah milik y di sini. Berarti dy di luar, kemudian dx 0 sampai akar y, kemudian dz batasnya 0 sampai 3/2x. Sudah, selesaikan terhadap dz dulu, masukkan batasnya, hasilnya saudara kerjakan terhadap dx, ya, masukkan batasnya, dan yang terakhir terhadap dy. Itu kalau dituliskan seperti ini batasnya. Yang kedua, G merupakan daerah di oktan pertama, dibatasi oleh tabung dan bidang. Ya, bidangnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Daerah di oktan pertama, berarti dia selalu positif. Ya. Cari batasnya, ya. G bisa juga ditulis seperti ini. Batasnya pada X sudah tahu 1 sampai dengan 4. Y-nya, batas Y-nya,
Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 1. Sehingga Y kuadrat sama dengan 1 min Z kuadrat. Y sama dengan akar 1 min Z kuadrat. Itu untuk batas Y. Batas Z-nya, Z kuadrat sama dengan 1. Ya kan? Kalau Y-nya 0, berarti Z kuadrat sama dengan 1. Z kuadrat sama dengan plus minus 1. Karena di sini daerah di oktan pertama, berarti minusnya saudara abaikan. Jadi dimulai dari 0. 0 sampai dengan 1. Sudah, batasnya sudah ada, tinggal saudara pasangkan batas untuk integral rangkap 3. Ya. Ingat, yang batas konstanta letakkan terakhir, batas fungsi kerjakan terlebih dahulu. Ya, sudah ketemu hasilnya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan untuk integral rangkap 2, rangkap 3? Tugas integral rangkap 2. Bentar ya. Tugas sudah ada di e-learning, silakan saudara buka ya. Di e-learning ada tugasnya, saudara kerjakan, kemudian saudara scan, kumpulkan di e-learning ya. Kumpulkan di e-learning,
Kemudian haknya, hasil pekerjaan saudara, kumpulkan pada hari Senin, ya. Senin tanggal 3 setelah saudara offline, ya. Kumpulkan per paralel untuk tugas 2. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan lagi untuk materi berikutnya, yaitu aplikasi integral. Integral rangkap bisa saudara gunakan untuk mencari luas bidang. Ya. Jadi kalau dituliskan integral rangkap 2 R dA, di sini bisa dituliskan dA-nya adalah dx dy atau dy dx. Ya. Kalau dalam bentuk koordinat polar dituliskan seperti ini. Ya. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh suatu fungsi X plus Y sama dengan 2 dan 2Y sama dengan X plus 4. Ya. Dari dua fungsi ini, saudara cari batasnya. Ya. Batasnya bagaimana? Cari perpotongannya, X plus Y sama dengan 2 dan 2Y sama dengan X plus 4. Saudara lakukan substitusi, X sama dengan 2 min Y. Ya. Sehingga X sama dengan 2 per Y, masukkan di sini, ketemu perpotongannya untuk X dan Y-nya. Ya. Nah, X plus Y sama dengan 2. Dan Y, 2Y sama dengan X plus 4. Perpotongannya ada di titik 0,2. Ya. Nah, X plus Y sama dengan 2. Maka X sama dengan 2 min Y. 2Y sama dengan X plus 4. Maka X sama dengan 2Y min 4. Nah, ini adalah batas X. Ya, batas X-nya ketemu. Batas Y-nya saudara cari dari perpotongan tadi. 0,2. Ya. Sudah, kerjakan yang fungsi dulu, letakkan di dalam integral dx dengan batas 2y min 4 dan 2 min y. Sudah? Masukkan hasilnya, saudara integralkan lagi terhadap dy dengan batas 0,2. Ketemu hasilnya. Ya. Jadi kalau ada fungsi seperti ini, cari batas integralnya terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Selain luas daerah, bisa juga digunakan untuk mencari volume benda. Jadi volume benda bisa digunakan dengan integral rangkap. Bisa juga mencari momen titik berat dan momen inersia. Saya kira ini sudah pernah saudara pelajari ya. Di mata kuliah fisika ada mencari momen inersia, titik berat ya. Kalau titik berat berarti ada absis, ada ordinat. Ya. Kemudian momen inersia, ya. Momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, momen inersia terhadap titik asal atau sumbu pusatnya. Ya. Tuh. Contoh soal lagi di sini. Hitunglah luas bidang datar yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2 min X dan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Integral rangkap. Ya. Maka saudara cari batasnya. Ya. Y sama dengan 2 min X. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Untuk mencari X berarti 2 min Y. Ya kan? X2-nya sama dengan akar ini, X kuadrat
sama dengan 4 min Y kuadrat. Sehingga X sama dengan akar 4 min Y kuadrat. Ya. Kemudian Y1 0, Y2-nya sama dengan 2. Dari mana? Dari perpotongan garis dan persamaan lingkaran ini. Ya. Sudah, masukkan di integral rangkap di sini luas, integral rangkap 2, ya, ketemu hasilnya. Ibu tidak jelaskan bagaimana cara saudara menyelesaikan integral ini. Mohon dibuka kembali catatan integral saudara, rumus-rumus dasar integral ya, yang sudah diberikan. Sudah diberikan kan sama Bu Nurul? Integral akar ini apa, arkes, sinus, arkos, kosinus, rumus-rumus dasar tersebut ya. Saya kira saudara sudah bisa, jadi langsung saudara gunakan di aplikasi ini ya. Kemudian contoh soal kedua, hitung luas bidang datar dibatasi oleh garis lengkung Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dan garis Y sama dengan X. Saudara cari perpotongan antara Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 dan garis Y sama dengan X terletak di titik 00 dan 11. Dari persamaan garis lengkung Y kuadrat sama dengan X pangkat 3, Y-nya sama dengan X pangkat 3/2. Y2 di sini sama dengan X. X1 sama dengan 0, ini 0 perpotongannya. X2-nya adalah 1. Sudah ketemu batasnya, saudara cari integral rangkap, ketemu hasilnya. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Contoh soal ketiga, hitung volume bangun. Nah, volume bangun berarti integral rangkap 3. Yang terletak di kuadran pertama dibatasi oleh Y sama dengan 2X kuadrat dan Y plus 4Z sama dengan 8. Ya. Cari perpotongannya, ketemu ya. Di kuadran pertama berarti tidak ada nilai negatif, ya, selalu positif. Ketemu perpotongannya ada pada X 0 dan 2. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat. Ya, ini 0, Y-nya adalah 2X kuadrat. Y plus 4Z sama dengan 8. Z-nya berapa? 8 min Y per 4. Nah, ini 0. Semua batasnya karena terletak di kuadran pertama. Sudah, batas sudah tahu, tinggal saudara masukkan. Ya. Ingat, yang fungsi saudara masukkan di dalam. Ya. Yang di luar adalah konstanta. Sudah, selesaikan, ketemu hasilnya. Ada pertanyaan yang kurang jelas? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Tugas 3, lihat di e-learning ya. Ada 3 soal, mencari luas ya, mencari volume. Kerjakan juga tugas 2 dan tugas 3, kemudian scan, masukkan di e-learning hasilnya ya, di kolom tugas masing-masing. Jadi kalau tugas 2 masukkan di tugas 2 untuk masing-masing paralel. Tugas 3 masuk di kolom tugas 3 ya. Nanti hasil pekerjaan saudara kumpulkan pada saat offline ya. Pada saat offline saudara kumpulkan di meja Ibu hari Senin tanggal 3. Untuk pengerjaan yang diupload di e-learning ya, saudara scan bentuk PDF ya.
Jangan Word, kalau Word nanti morat-marit ya. Berantakan nanti pekerjaan saudara. Jadi bentuknya bentuk PDF. Saudara upload sebelum pukul 18 ya. Pukul 18 sistem akan tertutup sendiri ya. Jadi sebelum pukul 18 harus sudah upload di e-learning. Mungkin itu ada pertanyaan yang kurang jelas. Sudah jelas? Tugas 2 dan tugas 3. Sudah? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugasnya ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.